Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hadapan kita sudah ada sebuah SUV monokok berpenggerak roda depan dari Mazda nih. Ya, ini adalah Mazda CX-7 tahun 2011 berwarna hitam. Nah, jadi kalau kalian lihat di layar kaca bro-bro sekalian ya, kok kelihatannya kayak coklat-coklat gitu bro. Jadi mata kalian gak salah ya bro ya. Ini catnya itu reflektif gitu ya. Memang catnya Mazda suka luar biasa nih, hitam tapi kalau kena sinar matahari jadi kecoklat-coklatan kayak gini. Kalau ditanya ini kompetitornya siapa bro? Nah, ini kompetitornya mungkin kalau di Toyota punya Harrier ya, dan di Nissan itu ada Murano, di Mazda ada CX-7 ini. Jadi kategorinya SUV ini memang masuk SUV premium, gak kayak CR-V dan yang lainnya. Nah, tapi uniknya Mazda nggak kayak Toyota Harrier yang lebih mengarah ke kenyamanan. Mungkin di Indonesia juga dipakainya oleh ex-mod ataupun pengusaha dan bapak-bapak pejabat lah ya, yang kira-kira duduknya di belakang nikmatin panoramic sunroof. Nah, Mazda ini menawarkan orientasi yang berbeda, yaitu driving oriented. Jadi driving experience-nya yang lebih sporty, dan bisa lihat juga nih desain atapnya yang cenderung landai ya. Jadi nggak setinggi Harrier ataupun yang lainnya. Oke deh, langsung aja kita bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Di bagian depan grillnya itu honeycomb ya sebenarnya, cuman bukaannya lebih lebar. Kemudian di bagian airdam hanya ada aksen chrome segaris, sisanya itu yang melingkarinya itu warna silver ya, termasuk di housing fog lamp. Jadi cukup minimalis nih untuk chrome-nya, jadi nggak lebay gitu ya. Kemudian kita berlanjut dulu ke bagian headlamp. Untuk tahun 2011 ini sudah facelift ya. Jadi lampunya proyektor, kemudian lampu jauhnya kristal multi reflektor, dan nggak ada lampu sen di sisi kiri tuh. Itu hanya mica reflektor kuning aja. Sedangkan lampu sennya itu untuk yang facelift adanya di bawah nih, di housing fog lamp. Jadi kalau misalkan mau dilihat, ini komposisinya adalah lampu sen, kemudian lampu senja, dan fog lampnya nih. Jadi unik banget ya. Dan bisa dilihat housing fog lampnya ya, kalau saya bilang kayak daun, karena memang di tahun ini Mazda itu masih menganut bahasa desain Nagare yang terinspirasi dari alam nih. Beda ya, kalau misalkannya kekinian itu kan desainnya kodo, tajem-tajem. Kalau ini lebih apa ya, lebih punya alurnya gitu, seperti aliran air mungkin, dan dedaunan gitu deh. Intinya dari alam. Orientasi sportinya juga ditunjukkan dari dapur pacunya nih. Apalagi tagline-nya saat itu Mazda masih dengan zoom-zoom ya. Mantap nih. Nah, ini dia nih dapur pacu dari Mazda CX-7. Kode mesinnya MZR 2,3 DC turbo. Yes, 2300 turbo. Kalau nggak salah tuh HP-nya sekitar 230-an, dan itu katanya sih setara dengan mesin 3500 cc. Di sisi sini SUV premiumnya terasa dari lengkapnya ditutup cover semua ya, dan air scoop-nya udah di bagian atas tuh. Jadi ya bukan artinya anti air tapi lebih aman untuk menerjang ketinggian air. Nah, kalau pengen tahu pre-facelift-nya dari Mazda CX-7 ini kayak gimana sih? Nah, bedanya itu bisa dikenali dari housing fog lamp ya. Kalau yang pre-facelift itu cuman garis aja, vertikal gitu ya, sederhana, dan ada lampu fog lampnya. Sedangkan kalau di sini kan bentuknya sudah lebih dinamis. Kalau mau lihat modelnya kayak gimana, seperti ini. Nah, jadi velgnya juga berbeda model ya, kalau bro-bro sekalian pengen tahu bedanya nih. Dan gak lupa untuk varian tertinggi, ini ada headlamp washernya di situ nih. Jadi memang kategorinya SUV premium ya. Nah, kalau bisa dilihat tuh desainnya, konturnya mulai dari fender sampai ke belakang itu kayak ombak kalau saya bilang. Nah, lanjut ke bagian velgnya. Velgnya sendiri sudah ring 18, pakai profil bannya 235/60. Ini sebenarnya cukup besar ya. Walaupun kelihatannya di mobil ini nggak terlalu besar gitu deh, mungkin karena memang bodinya yang bongsor. Dan ini sebenarnya velg standarnya, hanya saja oleh pemiliknya sudah dikasih warna hitam seperti ini nih. Kemudian untuk sein sudah nggak di fender ya, tapi udah ada di lampu spion. Dan di sepanjang garis jendela itu hadir aksen chrome. Walaupun chrome-nya di sini normal ya, artinya nggak lebay kalau menurut saya. Jadi cukup keren. Selain di window lainnya, aksen chrome juga hadir di tuas pembuka pintunya nih. Pintunya sendiri sudah keyless entry ya. Jadi kalau misalkan kuncinya ada di kantong, cukup tekan tombol di sini aja untuk mengakses masuk ke dalam mobil ini. Nah, sebelum ngomongin door trim, ada satu fitur yang
terasa premium banget nih. Jadi kalau misalkan kunci tetap di kantong kita, kemudian kita tutup mobil seperti ini dan kita tinggalkan beberapa meter, ada bunyinya itu sampai 2 kali dan lampu sen berkedip. Ya, ini auto way lock kali ya, atau otomatis mengunci ketika kita meninggalkan mobil. Ini cukup premium sih, jadi nggak bakal kelupaan tuh tadi mobil udah dikunci atau belum ya, gitu deh. Nah, lanjut deh kita bahas bagian door trimnya. Kita lanjut ke bagian door trim ya. Jadi door trimnya ini warnanya two tone. Dan memang di pasar sendiri Mazda CX-7 ditawarkan dengan 2 varian warna interior. Kalau yang di hadapan kita ini yang warna beige ya, yang satu lagi full black. Kalau mau yang mewah-mewah ambil yang beige atau two tone-nya. Kalau mau yang full sporty mendingan ambil yang hitam. Ngomongin soal door trimnya, di sini panelnya empuk ya. Kemudian door handle-nya chrome. Dan ini nih yang agak suka saya annoying kalau lagi bawa, itu pembuka tutup kunci pintunya ya. Posisinya di sini. Kalau saya sih agak keganggu. Kemudian di sini electric mirror dan electric retract, tapi belum auto nih. Jadi harus diaktifkan sebelum mobil dikunci. Kemudian power window lengkap dan auto hanya di sisi pengemudi. Panel di sini dilapisin kulit. Ini juga yang untuk jadi sandaran tangan kita di door trim. Serta ada aksen piano black ya, jadi mewah, dan ini aksen satin silver gitu deh. Nah, kalau untuk varian tertinggi, asiknya nih di speakernya ini untuk entertainmentnya sudah mengandalkan Bose. Jadi udah lebih mewah nih di zamannya. Kemudian di sebelahnya ini ada door pocket. Ini sebenarnya kelihatannya agak round, jadi buat cup holder, cuman nggak tinggi-tinggi banget nih untuk ukuran botolnya. Kemudian untuk jok, rasanya kalau kelas premium nggak mungkin nggak ada electric seatnya. Jadi ini untuk pengaturannya ya, baik itu slidingnya, kemudian recliningnya, ini semuanya diatur dari tombol di sini. Dan ini juga ada height adjusternya ya. Height adjusternya itu yang depan dan belakang. Ini jadi bener-bener full elektrik nih. Nice. Selain itu untuk bagian jok masih ada yang manual, itu hanya untuk lumbar supportnya. Jadi kalau kita geser ya, kita mau bagian pinggang kita lebih menjorok ke dalam ataupun ke luar nih kayak gini, bisa dilihat tuh pergerakan joknya. Dan lanjut aja ke bagian dalam interior dari Mazda CX-7. Nah, untuk kuncinya sendiri seperti ini ya, seperti Mazda yang lainnya. Dan kita coba dulu kontak on. Di sini memang sudah keyless, tetapi untuk tuasnya belum start stop engine ya. Ini tuas-tuas yang kayak Grand Vitara ataupun Nissan Evolia mungkin. Kita start up dulu engine-nya. Dan kita tutup dulu nih pintunya. Nah, lebih tenang tentunya. Oke, kita luruskan dulu untuk setirnya. Dan ini dia desain setirnya nih. Setirnya sendiri bisa kalian lihat ini mirip banget sama Mazda 8, tapi bedanya jelas ya, di sini full ya, jari kita nggak akan kesepian karena di sini sudah ada pengatur untuk entertainmentnya, volume dan sebagainya. Kemudian ini untuk ngatur MID serta cruise controlnya nih. Di sini setirnya jelas sudah dilapis kulit karena ini SUV premium, dan di sebelah bawah ini ada aksen silver seperti ini. Untuk pengaturan setir sendiri kita coba ya. Oh, ternyata knobnya masih manual. Walaupun dia sudah tilt dan teleskopik, wajar aja ya. Sayangnya masih manual nih, belum elektrik kayak Harrier yang 3,5-nya. Nah, kemudian di bagian setirnya ini yang saya suka adalah ini nih. Untuk logo Mazdanya itu nggak timbul gitu aja ya, tapi masih ditutupi dengan seperti mika ya, mika bening. Jadi kesannya premium gitu deh, ada reflektif cahayanya. Nah, kalau yang pre-facelift ini setirnya itu modelnya cuma lingkaran dan di sini palang ya. Kalau bisa ingat mungkin model-model RX-8. Nah, jadi itu lebih ke rasa sportinya dan zoom-zoomnya itu tuh. Oke deh. Sebelum lanjut ke detail, bisa dilihat nih desain interior dari Mazda CX-7 ini ya. Jadi jelas beda banget nih kiblatnya sama kompetitornya. Karena ini desainnya sporty, bisa ditunjukkan dari kisi-kisi AC ya, yang bulat-bulat bentuknya, warnanya 3 dan ada aksen chrome. Serta yang paling kentara itu sih bagi saya adalah arah dashboardnya yang sedikit melandai ke depan ya. Jadi seolah-olah kayak sports car gitu deh. Nah, lanjut deh, kita bahas dulu dari bagian speedometernya. Di speedometernya itu
Ini untuk yang facelift ya, warnanya sudah merah dan biru. Sedangkan kalau yang pre-facelift itu seingat saya masih amber. Dan di sini informasinya dikit aja ya, nggak ada MID-nya karena nanti MID-nya itu ada di sisi tengah. Kemudian di sisi kanan, saya buka lagi sedikit dulu untuk ngelihat. Di sini cuman ada 3 dummy tombol dan 1 tombol traction controlnya, bisa di on off kan ya. Kemudian di sini cuman fuse box ya, dan nggak ada lagi. Sisanya di bagian bawah adalah untuk membuka kap motor di depan. Oke, lanjut ke bagian tengah dashboard. Di bagian tengah dashboard ini yang facelift ada layar seperti ini ya. Nah, kalau yang pre-facelift itu lebih tipis, lebih pipi dan hanya layar kalkulator. Kalau ini kebagi dua nih, di kiri layar kalkulator untuk pengaturan AC dan lain sebagainya. Termasuk ini sih entertainment, misalkan kita nyalakan FM ya. Nah, seperti itu. Muncul di sana. Kemudian untuk sisi kanannya itu ada MID. MID-nya itu ada fuel economy, kemudian ada fuel range-nya. Kemudian ada pengaturannya juga ya, seperti maintenance, preferences. Nah, preferencesnya ini ada distance unit, temperatur, jadi bisa kita ganti-ganti nih. Mau distance unitnya miles mungkin, biar kayak berasa USDM-nya gitu kan. Kemudian temperatur juga ada Fahrenheit dan lain sebagainya nih. Jadi cukup menyenangkan lah untuk MID-nya ini. Nah, selain nunjukin beberapa info tadi, layar MID yang sebelah kanan itu berfungsi juga untuk nampilin gambar dari kamera mundur nih. Jadi seperti ini nih, misalkan kita masukin ke gigi R ya. Nah, di situ tampil tuh gambar dari belakang kita. Ukurannya cukup kecil ya, dan model kayak gini ngingetin saya kayak Evalia kali ya. Tapi Evalia sih posisinya di speedometer gitu ya, cuman dengan layar yang cukup kecil kayak gini nih. Dan memang kalau posisi kita nyetir itu jarak pandangnya agak jauh, jadi gambarnya ya nggak terlalu jelas tapi nggak terlalu buram juga sih. Nah, selain itu kan ini sudah individual door warning ya. Jadi kalau kita buka pintu, selain yang ada di speedometer itu ya, yang ada logo merah di sini. Nah, kemudian ada juga yang individual door warningnya di MID-nya. Jadi bisa ketahuan sisi mana yang belum tertutup rapat seperti itu tuh. Untuk tuas di sebelah kanan sini ada pengaturan lampu ya, dan lampunya sudah ada fitur autonya nih, yang modulnya ada di tengah seperti ini. Jadi sensor ya, sensor untuk mengaktifkan lampu ketika dirasa jalanan di luar sudah tidak ada cahaya atau gelap ya. Kemudian di sisi kiri ini pengaturan wiper aja ya, lengkap, ada intermittennya, dan di sini juga ada autonya nih. Jadi mungkin di sensor yang sama nih. Nah, panel tengah yang udah saya bilang ya, sporty, merunduk ke arah depan gini. Kemudian di sini ada aksen piano blacknya dan aksen silver di sisi-sisinya. Kalau misalkan yang pre-facelift, aksennya dominan silver. Kemudian juga knob untuk head unitnya juga silver, ininya juga full silver tanpa ada warna hitamnya ya. Nah, itu untuk yang pre-facelift. Serta untuk kisi AC-nya, modelnya mungkin bisa dibilang kayak yang di situ tuh, tanpa ada pengarah yang bisa digerakkan seperti ini nih, yang warna chrome ini. Nah, tahun segini vibes-nya pada inget dong. Ini kan mobil tahun awal keluarnya 2007. Di tahun-tahun itu nggak tahu kenapa head unit tuh sedang jumawa-jumawanya dengan tombol physical button yang super gede dan banyak kayak gini nih. Kalau kalian inget mungkin kayak CR-V RM, kemudian ya kayak sampai ke kelas yang bawah kayak SX4 yang kemarin kita review juga super besar dengan tombol. Di sini cuma ada FM, kemudian CD ya, masih standar biasa, tapi sudah ada aux-nya. Aux-nya itu nanti ada di konsol tengah. Kemudian di bagian bawah AC tentu saja lengkap. Ini sudah auto ya, jadi ketika suhunya diatur itu bisa menyesuaikan speed fade-nya. Misalkan kita pengen suhu yang 18, kita set, itu biasanya speed fade-nya langsung yang full tuh gitu. Nah, untuk arah semburan juga lengkap ya. Jadi kita tekan mode di sini dan bisa kita cek di layar kalkulator di depan sana. Jelas lengkap dari defogger depan sampai defogger belakang. Nah, di konsol tengah memang rapi, nggak ada park brake karena park brake-nya itu yang model kaki ya, alias diinjek di bawah situ. Di depan shift knob ini ada sedikit penyimpanan, mungkin muat untuk handphone, dan bahannya seperti karet dan ada alurnya. Kemudian di sini ada soket 12 volt ya, buat ngecharge gadget teman-teman sekalian. Dan ini adalah shift knob-nya, transmisinya 6-speed automatic dengan pilihan
mode manualnya nih. Ini udah proper banget nih untuk naik turunnya, karena posisi plusnya itu ke bawah dan posisi minusnya ke atas. Jadi kayak gearbox sequential yang buat balap-balap gitu ya. Karena beberapa mobil ada yang positifnya itu justru ke atas, itu agak kikuk aja. Kemudian di sini udah dilapis kulit ya, jelas, dan ini ada aksen chrome lagi. Dan di sini nih ada heated seat. Yes. Walaupun di Indonesia nggak kepake, tapi ini lumayan banget nih. Kemarin saya cobain ketika badan terasa agak pegel dan masuk angin. Kita nyalakan heated seatnya, punggung kita hangat dan itu bikin angin minggat. Intermezzo aja ya, bro-bro sekalian. Kemudian di sini ada akomodasi 2 buah cup holder dan di sini ada sebuah box penyimpanan yang cukup besar. Di sini ada tuas tombolnya dan lengkap nih, ada penguncinya. Jadi insya Allah barang-barangnya aman. Ini juga lapis kulit senada dengan joknya ya. Nah, ketika dibuka, kompartemen ini bisa kita angkat ya. Kita angkat seperti ini. Kemudian yang ini juga nih lebih besar dan lebih dalam, bisa kita angkat. Jadi ada 2 step. Dan voila, hasilnya dalam banget nih untuk kompartemen di bagian sini. Di bagian sini juga ada soket aux ya. Mungkin nggak begitu jelas nih kalau di kamera karena gelap. Nah, saya terangin dulu deh. Ini soket aux-nya. Kemudian ini ada soket 12 volt lagi yang saya rasa lebih rapi daripada mobil-mobil lainnya. Kenapa bisa lebih rapi? Karena di sini misalkan kita keluarin kabelnya ya dan kita pakai gitu ya untuk ngecharge gadget kita, ini ada jalur kabelnya seperti ini nih. Mungkin kalau kayak di Expander itu kan ada yang pre-facelift ya, itu kan ada soket di dalam tapi ya nggak ada jalur kayak gini gitu. Jadi nggak bisa ditutup dalam kondisi ada kabel seperti ini nih. Nice. Nah, selain di tengah ini, kompartemen tentunya juga hadir nih di sisi penumpang. Ini glove boxnya kalau kita buka, wow, soft opening ya. Jadi mewah dan ukurannya sendiri cukup besar dan cukup dalam. Cuman nggak kayak di bagian armrestnya tadi, ini nggak ada penguncinya ya. Nah, kemudian yang premiumnya lagi nih adalah speakernya, karena memang entertainmentnya di support oleh Bose ya, atau Bose atau apapun kalian menyebutnya. Jadi sound quality-nya langsung premium dan jumlah speaker serta tweeternya tuh banyak banget nih. Sebentar. Jadi yang jelas kanan dan kiri. Kemudian di balik ini, nah ini juga ada entah speaker atau tweeter ya, karena saya nggak begitu paham sebenarnya. Juga di ujung kanan sana dan di ujung kiri sini. Untuk fitur safety jelas juara di mobil premium kayak gini ya. SRS airbag-nya ada di lingkar kemudinya, kemudian di pilar A itu juga ada ya, kanan dan kiri, serta di bagian dashboard. Ya, memang sudah cukup advance dibandingkan mobil pada umumnya. Kemudian di sini ada 2 buah lampu kabin yang masih bohlam halogen, serta di sini masih bisa diatur nih untuk door-nya. Misalkan kalau kita buka pintu itu langsung menyala, jadi terasa lebih mewah ya. Dan juga di sini ada sunroof-nya nih. Yes. Tapi sunroof-nya itu ukurannya kecil dan nggak kayak di Harrier yang panoramik ya, serta posisinya di depan. Jadi jelas banget nih orientasi dari si X7 memang orientasinya zoom dan lebih sporty. Kita tutup aja. Jadi ini kalau misalkan dipakai buat kampanye masih kurang cocok ya, karena nggak bisa naik-naik ke atas nih. Ukurannya kecil. Nah, lanjut ke sun visor. Di sini ada tempat nyelipin kartu ya. Dan di baliknya tentu saja karena premium sudah ada vanity mirror beserta dengan lampunya yang otomatis menyala ketika kita buka covernya nih. Dan satu lagi ini ada extension dari vanity mirrornya kalau misalkan dirasa masih kurang ketutup dari sinar matahari yang silau, ataupun ketika kita fungsikan vanity mirror ini ke samping. Dan ini untuk menambah ke sisi sini, jadi anti silau-silau club. Oke, lanjut ke bagian kiri. Kiri juga tentunya sudah dilengkapi vanity mirror dan juga dilengkapi dengan lampu yang otomatis menyala. Nggak lupa juga extensionnya ini nih. Kemudian untuk handle gripnya sendiri ini juga sudah retractable, dan di belakang itu ada hook untuk naruh baju kalian ya, atau hangernya tuh. Nah, selain itu untuk seat belt ini sudah high adjuster. Kita lanjut ke belakang. Ini yang ngebuat beda banget nih dari rivalnya, yaitu Toyota Harrier. Orientasinya jelas jauh-jauh berbeda. Nih, sebelum kita bahas joknya, kita bahas lagi dulu door trimnya ya. Door trimnya tetap sama, panel empuk, di sini dilapis kulit, ornamen black piano dan silver, serta
menaik turunkan kaca di sini, dan handle-nya juga tentu saja chrome. Di bagian bawah sama, ini ada cup holder yang nggak begitu tinggi, dan di sini speakernya lagi nih. Nah, ini nih yang saya mau tunjukkan kenapa Mazda CX-7 ini orientasinya driving banget deh. Jadi yang ngebawanya, karena memang ruang kaki di belakang ini nggak begitu lega. Dan kalau nggak begitu lega, oke deh, masih bisa diterima. Karena nggak begitu leganya juga nggak sesempit kelas di bawahnya ya. Cuman joknya ini fix, jadi nggak bisa diatur, baik itu rebahnya ataupun maju mundurnya nih. Walaupun posisinya sendiri defaultnya itu nggak terlalu tegap ya, cukup rebahan, jadi masih cukup nyaman. Cuman tetap aja jelas kalah dari Harrier yang masih bisa di-adjust lagi. Apalagi Harrier di bagian sini panoramik nih. Jadi pasti tertarik banget lah orang ya dengan Harrier itu sendiri. Kemudian di bagian armrest juga lengkap dengan 2 buah cup holder yang lucunya miring nih. Kemudian untuk seat belt lengkap ya, 3 titik itu dari atas sana, dan headrest juga lengkap di ketiga barisnya. Dan untuk lantainya memang nggak begitu rata, tapi nggak terlalu tinggi juga. Paling yang perlu dikhawatirkan adalah center console tengah ini nih yang agak ke belakang. Kemudian di sini nggak ada seat back pocket ya, dan di sisi penumpang baru ada seat back pocketnya. Nah, kita lanjut ke bagian bagasinya. Nah, di bagian belakang antena masih model full, tapi ini sudah patah ya. Kalau saya lihat di marketplace sih mungkin harga sekitar mulai 300 ribuan. Kemudian ada third brake stop lampnya, dan di sini ada garis defoggernya serta lengkap dengan wipernya nih. Dan untuk logo hybrid mohon diabaikan karena ini memang tambahan dari pemiliknya ya. Sebenarnya kan memang mesinnya 2300 cc turbo tanpa ada embel-embel motor listriknya. Kemudian untuk headlamp ini udah di smoke nih sama ownernya, kayaknya stiker aja. Karena memang di headlampnya ini suka ada penyakit nih dari Mazda, yakni bagian dalamnya itu suka kayak ngelupas gitu ya. Jadi maju ke depan dan warnanya jadi jelek gitu sih. Nah, kalau pengen lihat orinya kayak gimana, modelnya seperti ini. Dan mika-mikanya bening kayak gitu ya, mirip kayak ada Harrier deh yang di generasi yang sama yang bening juga. Kemudian di sisi bawah bumper di situ ada reflektor mika merah ya, yang bentuknya kayak pisau dapur. Kemudian di bawahnya itu mufflernya ada 2, sporty banget nih. Bayangin aja harganya yang udah masuk akal banget nih, dapetin mobil yang super keren kayak gini dan sporty banget. Yang jelas beda jauh banget ya kalau misalkan budget kalian beli mobil yang setara LCGC. Nah, kita buka aja. Untuk pintu belakangnya mekanismenya masih tuas manual gitu ya, bukan yang tombol elektrik. Nah, ini dia nih bagasi dari CX-7. Memang nggak bisa dibilang luas, tapi juga nggak kecil-kecil banget. Selain itu ini rata dari bumper ya, jadi kita masukin barang mudah. Di bagian belakang juga lengkap dengan separatornya ya, jadi privasi barang-barang kita bisa terjaga nih. Dan bahannya ini kulit, tapi nggak ada bahannya empuk gini aja ya, jadi nggak bisa ditaruh barang lagi di atasnya. Ataupun bisanya mungkin yang bahan-bahan ringan seperti tisu mungkin ya. Nah, kalau memang nggak diperlukan, ini bisa dicopot dan ditaruh di rumah aja. Nah, di sisi kiri dan kanan ada tuas yang seperti door handle, padahal ini untuk mekanisme pelipatan jok depan, walaupun kita ya masih harus dibantu dengan tangan sih untuk bisa rata lantai. Dan bisa dilihat langsung nih semua bagasinya tercipta rata lantai, sehingga kita bisa nambahin kapasitas bagasi kita. Kemudian dek di bawah ini tentu aja bisa diangkat. Nah, kalau diangkat, yang di dalam ini adalah spare tire-nya, tapi ini velg kaleng ya. Kemudian ini masih ada tempat toolkits yang modelnya dari gabus-gabus gini. Sisanya sebelah kiri dan kanannya itu masih ada kompartemen yang bisa kita taruh dongkrak ya kayak gitu, ataupun segitiga pengaman dan kebutuhan mobil lainnya deh. Nah, ini bahannya bludru ya. Dan terakhir ini ada hook gini ya, atau entah kargonet. Ada jumlahnya ada 4 soalnya di sini, termasuk di bagian sini nih. Nah, kayak gitu nih. Kalau misalkan ada user CX-7 nih yang tahu fungsinya apa, boleh dong komentar di bagian bawah. Dan untuk penutupnya cuma ada handle di sini ya, jadi belum elektrik, nggak kayak Harrier yang ada elektriknya nih untuk tipe tertingginya alias 3500 cc-nya. Oh ya, selain di belakang tadi yang tuasnya kayak handle pintu, ada tuas untuk pelipatannya sih. Ini posisinya di sini ya. Nah, tombol kayak gini, tinggal kita pencet aja dengan mudah jatuh ke bawah gini nih. Di sini juga udah ada ISOFIX-nya ya. Oke, langsung aja kita cobain Mazda CX-7 ini. Kita bawa jalan dan kita kasih tahu impresi versi kita nih. Kita masukin giginya dulu dan release parking brake.
dan jalan. Pertama kali yang gue rasakan adalah posisi mengemudinya nih. Jadi settingan joknya itu bisa diposisikan ke paling rendah dan kaki kita ngelonjor, jadi bener-bener vibes-nya itu bukan bawa SUV ya, tapi bawa sebuah sedan. Nah selain itu, biarpun bodi mobil ini cukup besar dan cukup tinggi, kalau kita bawa berkendara di jalan tol gitu ya, yang kecepatan tinggi, ini nggak kerasa limbung sama sekali. Memang yang dikorbankan itu adalah segi kenyamanannya tadi. Soalnya suspensinya ini termasuk yang cukup keras. Jadi kalau misalkan dibandingin Harrier sih, ya lumayan ajrut-ajrutan lah. Bukan ajrut-ajrutan sih, tapi berasa aja gitu ya kalau kita lewat speed bump misalkan seperti itu, ataupun bener-bener lewatin polisi tidur yang gede di daerah komplek. Nah karena suspensi yang keras tadi, otomatis bodi mobil itu nggak terasa limbung sama sekali. Jadi bener-bener deh kalau bawa mobil ini jelas orientasinya sporty, pengendaliannya enak, dan satu hal lagi, masalah mesin yang juga dianggap sporty. Tapi yang gue rasain langsung nih ya, kalau putaran bawah itu nggak terasa deh. Jadi kayak gue ngerasa, loh ini mesin turbo ya, tapi kok nggak kerasa gitu ya. Kalau di bawah, di putaran bawah, memang kata orang-orang sih putaran yang berasa itu di putaran ke atasnya baru berasa. Kalau di bawah bener-bener kayak, ya kayak mobil pada umumnya aja, nggak terasa spesial banget kayak gitu. Nah kemudian kalau misalkan kalian tahu tuh di video Jepang memang ini diadu sama Harrier tuh jauh sih di lap itu ya, di sirkuit gitu ya, diadu sama Harrier itu jauh sih di video tersebut. Jadi kalau bisa cari, saya lupa nama ininya deh, cuman cari aja hot track itu CX-7, Harrier sama satu lagi apa ya, CR-V yang Gen 3 bongkok, dan satu lagi itu, oh dan terakhir ini Real Pajero yang short wheelbase, itu diadu di track balap gitu deh. Nah jadi kita recap aja, untuk mobil ini memang memberikan hal yang berbeda dari Harrier. Kalau Harrier itu menawarkan kenyamanan ya, dari mulai suspensinya, kemudian material yang terasa lebih premium karena kalau bisa di shoot nih ke arah dashboard. Nah dashboardnya itu ini materialnya keras-keras gitu ya, dan gak semewah itu sih untuk di kelasnya. Walaupun kesan mewahnya masih dibawa dari entertainment bawaannya ya, yang kalau tipe tertinggi ini sudah Bose dan banyak banget nih jumlah speakernya. Kemudian juga dari hadirnya heated seat, paling itu aja kesan premium, dan juga ditambah tentunya sunroof di atas. Overall kalau misalkan kalian punya budget yang bisa dibilang LCGC tapi pengen ngerasain mobil mewah yang masih worth it dibeli di tahun 2022, ini mobil bisa jadi pilihannya banget nih. Jadi sekian dan terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa nih di like, di subscribe, dan juga di komen dong apabila kalian pernah ngerasain mobil ini ataupun memiliki mobil ini. Apa aja kendala ngerawat mobil ini di tahun-tahun sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.